Jika Anda menemukan jalan buntu tetapi bisa melaluinya, berarti Anda belum gagal. Namun, jika Anda menemukan suatu langkah yang terhenti dan tidak tahu sesuatu apa yang harus dilakukan, kemudian berhenti mencoba, maka itulah kegagalan yang sebenarnya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kunci bisnis sukses dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like ya. Ada 3 faktor kegagalan, yakni pertama, itu dari kita sendiri. Apa itu dari kita sendiri? Dari persepsi, dari pikiran kita sendiri bahwa kita itu akan gagal. Nah, yang kedua, itu dipaksa gagal oleh orang lain. Misalnya dijegal, dihabisi, dimatikan. Yang ketiga, dipaksa gagal oleh alam. Artinya di luar kendali kita. Namun ternyata sebagian besar kegagalan di dalam berbisnis itu adalah dalam mengelola manajemen, seperti kurangnya mutu produk dari standar pasar, atau kurangnya leadership, kemudian rekan kerja yang kurang jujur, tidak ada pekerjaan penjualan sama sekali, dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang sebenarnya bisa ditanggulangi seiring dengan berjalannya waktu. Kegagalan adalah guru yang baik. Dengan kegagalan, kita bisa menimba ilmu kembali. Dengan kegagalan, kita bisa menambah pengalaman yang baru. Tidak ada orang yang sukses tanpa ada kegagalan sebelumnya. Thomas Alva Edison sudah melakukan 1900 kali percobaan. Dan baru ke 10.000-nya dia mendapatkan hasil yang sempurna. Tidak hanya itu. Kolonel Alexander saja itu sudah menawarkan 1007 restoran dalam meresep ayam gorengnya. Nah, baru ketika ke 1008 restoran resep ayam gorengnya diterima. Dan kita lihat perkembangan Kentucky Fried Chicken sekarang. Outletnya saja sudah lebih dari 10.000 di seluruh dunia. Karyawannya sudah lebih dari 200 orang. Nah, sebuah harga yang pantas untuk diterima bagi orang yang tidak pernah menyerah, walaupun di usianya yang ke-65 tahun. Jadi, kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Kegagalan memberi kita pengalaman. Kegagalan memberikan kita pelajaran yang sangat baik. Gagal dapat terjadi karena belum adanya pengalaman di dalam bisnis. Selanjutnya, Anda bisa bangkit kembali dengan pengalaman dan ilmu baru yang Anda dapatkan. Yang selanjutnya dapat membuat bisnis Anda berkembang lebih baik lagi. Kegagalan memberikan waktu untuk berpikir kreatif untuk menyempurnakan produk Anda, atau memberikan produk baru, atau melanjutkan produk yang ada, atau usaha baru yang belum pernah terpikirkan. Nah, kali ini ternyata Islam itu tidak jauh dari bisnis. Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah melakukan bisnis semenjak dari kecil. Beliau memulai usahanya dari kecil. Sejak berumur 12 tahun, beliau ikut dengan pamannya berjualan dari negeri ke negeri. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa muda Nabi, sejak umur 12 tahun, beliau sudah ikut pamannya ke negeri Syam atau Suriah untuk melakukan perdagangan.
Pada saat belum memiliki modal, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi manajer perdagangan para investor yang dikenal dengan Sohibul Mal dengan sistem bagi hasil. Nah, baru setelah dewasa, beliau baru melakukan perdagangan mandiri sehingga sampai ke 17 negara. Sehingga beliau dikenal dengan khalifah atau pemimpin perdagangan pada zamannya. Ketika menginjak dewasa, baru beliau melaksanakan perdagangan secara mandiri. Sehingga dapat memperluaskan ke beberapa negara. Akan disebutkan sampai 17 negara. Oleh sebab itulah beliau dikenal dengan khalifah atau pemimpin dagang pada saat itu. Di saat itulah Rasulullah bertemu dengan Khadijah, sang perempuan yang bersifat dewasa dan berbudi luhur, yang memiliki harta yang berlimpah. Kemudian menitipkan dagang-dagangnya kepada beliau. Baru di usia ke-30 tahunan, beliau sudah melakukan perdagangan-perdagangan seperti di banyak bidang seperti pedagang-pedagang lainnya. Ternyata dalam Islam, bisnis itu tidak asing lagi. Bisnis ini ternyata banyak disukai oleh orang-orang. Tidak hanya dari kalangan rendah. Bisnis adalah impian banyak orang. Namun ternyata belum banyak orang yang mengetahui bagaimana cara berbisnis di dalam Islam. Islam telah mengatur di setiap segi kehidupan, termasuk itu bisnis. Nah, dari kehidupan Rasulullah inilah kita dapat belajar berbisnis. Bagaimana trik-trik bisnis Rasulullah? Nah, trik bisnis dalam Islam agar mendapat keberkahan. Yang pertama adalah diniatkan karena Allah. Nah, innamal a'malu binniyat, sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, dalam berbisnis pun begitu. Dalam berbisnis, niat yang utama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat Rasulullah berbisnis itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan untuk memupuk keuntungan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, jujur dan amanah. Dalam berdagang, itu menipu pembeli itu sangat tidak disukai dalam Islam dan sangat tidak diajarkan dalam Islam. Dan menipu itu sangat dibenci oleh orang-orang. Kepiawaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang itu menguntungkan memberikan keuntungan yang besar baginya dan investornya. Karena kenapa? Karena sifat jujur yang beliau tanamkan sejak kecil dan kemudian sifat amanah. Ada satu pun bisnis yang beliau tangani mendapat kerugian. Ini bisa tercapai karena sifat jujur dan amanah yang sudah tertanam dalam diri Rasulullah sejak kecil. Beberapa contoh kejujuran beliau bahwa beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Beliau jujur dalam mengatakan kondisi barang yang beliau jual. Bahkan sering melebihi takaran. Di kalangan pedagang, sosok Nabi Muhammad SAW disegani dan dihormati oleh pedagang lain. Beliau tidak pernah curang dalam berjualan. Sekecil apapun usahanya, tidak pernah ada keluhan dari pelanggannya. Beliau selalu menepati janji dan mengantar barang-barang tepat pada waktunya. Segala permasalahan itu diselesaikan dengan damai dan jujur. Kejujuran, keadilan, dan konsistensi Nabi Muhammad menjadi teladan bagi pedagang-pedagang lainnya. Sebagai pedagang yang jujur dan amanah sudah terkenal sejak yang kecil, baik di kalangan pedagang maupun di kalangan investor. Ketiga adalah menjalankan bisnis dengan ramah dan ikhlas. Kebanyakan pewirausaha pada saat ini hanya mementingkan duniawi. Berbeda dengan Rasulullah SAW, pebisnis atau pewirausaha pada saat ini hanya mementingkan duniawi. Berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau menjalankan bisnisnya
dengan prinsip menjemput surga. Konsep perdagangan yang dilakukan Rasulullah SAW sesuai dengan konsep dan kaidah-kaidah dalam Islam. Rasulullah menjalankan bisnis dengan orientasi mendapat berkah dunia dan akhirat. Selain itu, bersikap santun, ramah, jujur, ikhlas juga merupakan ciri Rasulullah. Jika penjualnya ramah, maka pembelinya juga akan senang. Jika penjualnya bersikap tidak baik, maka pembelinya tidak akan senang. Yang keempat adalah melakukan penjualan dengan prinsip yang baik. Selain ramah, jujur, ikhlas, ternyata dalam Islam, prinsip penjualan dalam Islam itu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Nah, beliau tidak menjualkan yang haram. Juga memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dijual dalam berdagang. Misalnya barang dalam kondisi yang buruk sehingga dapat merugikan. Dan beliau tidak melakukan itu. Juga tidak menjual barang yang tidak halal seperti kamar yang dilarang di dalam Islam. Dia juga tidak melakukan penimbunan barang sehingga nantinya akan terganggu mekanisme jual beli. Beliau juga tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar. Artinya harga yang dijual masih dalam batas pasar. Nah, tidak menjual lebih, tidak menjual kurang. Sehingga pembeli tidak merasa terbohongi dan menguntungkan kedua belah pihak. Beliau juga memberikan upah kepada pekerja setepat waktu. Tidak menunda-nunda, karena pekerja juga telah mengeluarkan energinya untuk melancarkan usahanya. Jadi, berikan hak sebagaimana telah disepakati. Kelima adalah tidak melupakan ibadah. Nah, Rasulullah sesibuk apapun dalam menjalankan bisnis, beliau tetap tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimanapun kita bekerja keras, jika tidak ada doa kepada Allah dalam menjalankan usaha, pasti yang dibutuhkan adalah kerja keras. Namun, itu tidak akan tercapai jika tidak adanya doa dan dukungan doa dan ibadah kepada Allah. Kunci utama keberhasilan Rasulullah adalah tidak melupakan ibadah dan tidak menomorduakan ibadah. Sesibuk apapun beliau, ibadah tetap nomor satu untuk mendapatkan berkah dari usaha yang telah dilakukan. Sebagai pengusaha dan pemimpin, Rasulullah memiliki income yang sangat banyak. Namun beliau sangat ringan tangan memberikan sedekah dari hasil yang beliau dapatkan. Jika beliau melihat ada yang menderita, tak segan-segannya beliau memberikan hasil yang beliau berikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak ridho melihat kemiskinan dan kelaparan di sekitarnya. Nah, teman-teman, itulah kunci bisnis sukses yang diajarkan Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini video kita kali ini. Saya Aisyah Nabila mengundurkan diri. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.